Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat keterlaluan menurut saya pribadi ya, dalam artian pengusulan seperti ini begitu kan. Saya tidak setuju sama sekali ketika KPK usul kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah bila tidak ada perform pecat. Ini banyak sekali berspekulasi. Kalau ini main tunjuk sana sini ya saya rasa tidak setuju sama sekali. Letak dari demokrasinya di mana begitu kan. Jangan seolah-olah kita KPK itu seolah-olah punya kekuatan besar, tetapi di satu sisi berbagai oknum yang dimainkan begitu kan. Tentu ini sangat banyak sekali yang memainkan peran seperti ini kalau ini benar bahwa kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah begitu kan. Saya rasa tidak banyak orang yang tidak percaya, dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, KPK usul kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah bila tidak perform pecat. Ini banyak sekali. Unyu malu-malu kiasnya apa? Pendahulunya pakai jargon bela Pancasila, aslinya sebaliknya. Parameter ada bonekanya, asli like Takiyah. Apa-apa seolah keren bagi negara, nyata sebaliknya. Harun Masiku masih belum ditangkap. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Mimpi ya, ini Indonesia bung. Mana ada pejabat nggak perform dipecat? Ya nggak ada store baru dipecat. Jika yang menunjuk pemerintah pasti perform pak, karena perform tidaknya pemerintah juga menilai. Rakyat sih paling masuk kriteria nyinyirin bukan penilaian. Ini baiknya KPK dulu yang dipecat pak, soalnya KPK sekarang udah nggak ada guna. Oh gitu maunya ya, kenapa tidak sekalian sistem negara diubah saja menjadi monarki? Hanya raja yang menunjukkan penguasa daerah tanpa pemilihan. KPK mau berubah sistem negara yang sudah disepakati demokrasi, atau siapa sebenarnya mereka ini? Ini KPK ya. Tetapi kalau ada usulan-usulan seperti ini saya rasa tidak masuk akal begitu kan. Ya kalau mengusulkan ya harus dengan rasional begitu kan. Kayak kira-kira seperti itu begitu. Siapa yang nyuruh seperti itu? Perform menurut pemerintah belum tentu perform menurut warga atau rakyat, apalagi DKI Jakarta. Harus saja selokan demokrasinya. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Kita harus menghormati satu sama lain kan, kira-kira seperti itu. Banyak sekali ada penundaan pemilu, terus kemudian presiden 3 periode, terus kemudian muncul lagi KPK menunjukkan pemerintah harus dipilih oleh pusat. Wow, sangat menarik sekali begitu kan. Ini ada berita baru sebenarnya ini. Kalau demikian maka 100% anak suku daerah kelahiran Jawa dari suku daerah yang berkuasa di daerah yang dia tidak pernah tahu, anak daerah asli jadi kuli permanen di daerahnya, pilkada akan hanya nama saja yang dihitung dan menentukan kemenangan dari Jakarta. Segala cara digunakan untuk memuluskan rencana-rencana nggak jelas, memalukan sekali. Sudah jelas lebih demokratis rakyat yang memilih. Tetapi kan semuanya kan rakyat yang harus memilih begitu. Ngapain kita orang-orang pusat yang memilih? Jangan-jangan bisa jadi orang-orang pusat bisa berkong kali kong, bisa bekerja sama dengan oligarki atau kepentingan-kepentingan tersendiri begitu. Atau bahkan banyak ya suap menyuap terhadap ini begitu. Kira-kira kan banyak hal-hal seperti ini. Saya rasa tidak rasional ketika ada pengusulan seperti ini begitu kan. Tuh DKI gubernur main tunjuk kapan dipecatnya. Inilah fase Molkan Jabarian memaksakan kehendak diktator yang dikatakan Nabi Muhammad. Tapi fase ini akan segera berakhir menuju fase 5 akhir penutup khilafah ala minhajin nubuwah. Itu saya rasa demokrasi itu dibenturkan ini saya rasa tidak cocok begitu kan. Presiden juga itu ditunjuk oleh pemerintah, kalau nggak bisa kerja pecat. Ya kalau bisa memecat siapa? MPR bisa memecat. Kalau ke MPR-nya bisa kong kali kong dengan yang lain, misalnya dengan suap menyuap, bisa jadi hal-hal ini bisa terjadi begitu kan. Ini yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Akhirnya ke Pumin kembali ke Orba, di mana kepala daerah dipilih pemerintah. Bagaimana kalau presiden kembali ditunjuk MPR dan DPR saja? Karena percuma dipilih rakyat kalau tidak perform, rakyat nggak bisa mecat. Ya bisa juga seperti itu begitu kan. Ini
Ironi, lembaga KPK yang ngurus korupsi mengusulkan sesuatu yang bukan ranahnya. Walaupun prihatin kaitan demokrasi, pilkada atau pilpres terhadap korupsi, tapi fokus saja pada bidangnya. Rezim kocak, banyak pejabat loncat pagar. Ya seolah-olah menjadi apa ya analisis dadakan begitu kan. Banyak sekali katanya orang-orang yang menganalisis politik itu tentu ada yang berafiliasi, ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu, dan bahkan independen begitu. Ini yang cukup menarik, dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dari Gelora. KPK usul kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah, bila tidak perform pecat. Ya, siapa yang mau mecat? Ini banyak sekali ini ya. Dikutip dari Gelora, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat, melainkan ditunjuk langsung pemerintah. Wow, semakin berkuasa begitu kan. Sangat disayangkan sekali begitu kan. Orang-orang yang cerdas, masyarakat yang punya popularitas, membangun bangsa, membangun kreatif yang luar biasa, dan sekarang dicegal habis-habisan dengan adanya seperti ini. Kalau ini diusulkan diterima begitu kan. Menurut Alexander Marwata, saat ini masih ada sejumlah daerah yang belum siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Di mana itu? Buka aja Pak gitu. Menurutnya lebih baik pemerintah menunjuk seorang profesionalitas atau profesional yang mampu nih dan memimpin suatu daerah. Apalagi kata Alexander Marwata, peta persoalan di masing-masing daerah semuanya sudah tersedia. Kok ngomongnya begini begitu? Dalam artian ini kan anggota KPK begitu kan. Apalagi ngomongnya kok menjadi analisis dadakan ya, analisis politik begitu kan. Seolah-olah dia melebihi dari usulan dari KPU, Bawaslu begitu. Bagaimana di lembaga-lembaga Bawaslu dan KPU akan menjadi pengangguran, dan bahkan itu tidak dipakai nantinya kalau hanya tunjuk menunjuk begitu kan. Kenapa tidak sekalian menjadi negara monarki? Kira-kira seperti itu analisanya begitu kan. Tidak perlulah kita harus ditunjuk dari pusat. Kita biarkan rakyat yang memilih. Ini adalah kontestasi politik, kontestasi demokrasi. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan seperti itu begitu. Karena kita berada di naungan demokrasi. Biarkan rakyat yang memilih, silahkan memilih yang A, yang merah, yang biru, yang hitam, yang ini dan sebagainya, terserah begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kenapa KPK masih memberikan statement seperti itu. Lebih baik KPK ya urus kasus-kasus besar seperti Harun Masiku dan sebagainya begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Ia memberi contoh peta persoalan daerah di wilayah timur Indonesia biasanya terkait dengan masalah stunting atau gizi buruk serta tingkat kualitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang rendah. Sehingga dengan semua peta persoalan itu yang perlu dilakukan tinggal menunjukkan manajer yang baik atau profesional. Bisa dibayangkan di Papua sana, saya ambil contoh saja dan saya yakin banyak di daerah yang lain, saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang masyarakat belum siap untuk pilkada langsung itu. Kepala daerahnya ditunjuk langsung, kata Alexander dalam acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kementerian Keuangan. Dan bahkan Alex berpendapat bahwa ketika kepala daerahnya adalah seorang profesional yang memiliki kapabilitas akan jauh lebih efektif dan efisien bagi tercapainya kemajuan dan penyelesaian sejumlah persoalan di daerah tersebut. Lantas pertanyaannya publik begini, lantas apakah pengujian kapabilitas, elektabilitas dan punya jiwa untuk membangun diuji dari mana respondennya? Ataukah diuji dalam berbagai perspektif atau diuji dalam berbagai sudut pandang begitu? Ini kan kalau tidak berpengalaman, tidak terbukti membangun bangsa kita ngapain kita harus memilih itu begitu kan? Jadi kalau memang ditunjuk orang pusat misalnya, saya ini sebenarnya orang banyak kenalan di pusat bisa ingin calon kepala daerah, ditunjuk aja saya begitu, sudah jadi begitu kan? Karena belum tentu saya bisa bekerja di daerah sendiri begitu. Kalau misalnya dipilih di daerah, terus kemudian banyak yang bekerja di sana misalnya dengan kinerja yang baik, lalu kemudian tidak punya orang di pusat, apakah bisa diterima juga? Karena begitu Indonesia sudah terbaca bahwa semua apapun banyak yang titipan begitu kan. Karena punya ponakan ini dititipkan di situ, punya orang dalam bisa masuk di situ. Banyak kan, seperti kasus diri mahasiswa di Unila itu kan, di rektornya yang suap yang masuk ke perguruan tinggi itu
Banyak sekali yang terlibat di situ begitu kan. Bisa jadi seperti itu. Hal itu digunakan, apalagi hal yang besar seperti itu bisa jadi seperti itu digunakan begitu kan. Karena dengan kedekatan atau teori behavioralismenya itu ada di situ begitu kan. Inilah tidak diinginkan. Bahkan masyarakat akan lebih kecewa dibandingkan dengan ditunjuk langsung begitu kan. Dan bahkan ini banyak sekali, jika nantinya pihak yang ditunjuk pemerintah tidak menunjukkan perform sesuai harapan, katanya langsung bisa dicopot. Nah, kalau mau dicopot, kriterianya seperti apa? Tidak becus bekerja, prestasinya di mana, atau tidak pro terhadap rakyat. Nah, kalau temannya sendiri tidak mungkinlah dicopot. Kira-kira seperti itu, apalagi satu partai. Ya, ini kan yang harus dipertanyakan begitu kan? Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja kan manajer yang baik. Gaji setiap bulan 500 juta. Bila tidak perform, 1 tahun ganti, pecat, selesaikan kalau begitu. Wow, gaji 500 juta, ini uang rakyat begitu kan. 2 bulan berarti 2M. Lain persoalan-persoalan yang lain begitu kan. Itu tidak rasional. Saya tidak setuju sekali, tidak rasional sekali. Semuanya harus dipasrahkan kepada rakyat begitu kan. Mandat inilah mandat rakyat. Ini negara demokrasi, bukan negara monarki begitu. Kira-kira seperti itu. Sementara dengan sistem yang berlaku saat ini, lanjut Alex, menyarankan harus menunggu selama 5 tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya meski kinerja kepala daerah bersangkutan buruk. Wow. Saya tertawa begitu melihat ini. Sementara dengan sistem yang berlaku saat ini, lanjut Alex, masyarakat harus menunggu selama 5 tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya meski kinerjanya kepala daerah bersangkutan buruk. Wow, apakah tidak bertentangan ini? Kalau tidak becus bekerja, dipecat. Dan di sini diterangkan meski kinerjanya kepala daerah bersangkutan buruk, ya tidak boleh diganti gitu kan. Luar biasa ini. Sial, nanti bisa kepilih lagi akibat 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera. Dalam kesempatan itu, Alex menyatakan bahwa pilkada yang diselenggarakan selama ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. Ini faktanya, apalagi tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg, pemilu legislatif, dan pilpres pemilihan presiden atau wakil presiden. Kami selalu mewanti-wanti KPU dan Bawaslu pusat maupun daerah. Ngapain kita ngurusin ini? Lah, seharusnya KPK ngurusin korupsi, ngurusin yang lain begitu kan. Ngapain kita harus mengurusi tentang KPU? Karena sudah ada Bawaslu dan KPU untuk menyelesaikan ini begitu. Ngapain mengurusi ini? Suap menyuap itu ya urusannya ini begitu. Lah, urusan KPK begitu. Ngapain kita harus ke sana begitu? Ya, ini terlalu jauh ya untuk memikirkan anggota KPK seperti ini semuanya diusulkan begitu kan. Seharusnya fokus ke Harun Masiku aja begitu kan. Itu kan sudah selesai sebenarnya. Dan ini sangat lucu sekali bagi saya membaca bahwa rasionalitas itu perlu dipakai begitu untuk bagaimana bangsa kita itu membangun bersama-sama begitu. Bukan hanya usulan ditunjuk begitu. Saya rasa kalau ditunjuk seperti ini, menurut saya pribadi alangkah baiknya boleh kita menunjuk seseorang tapi dengan satu kesempatan, yaitu tidak boleh bercalon lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi boleh menunjuk, misalnya saya calon jadi gubernur misalnya. Saya tunjuk aja jadi gubernur, lalu kemudian keduanya mau prestasi atau tidak, jangan dipilih lagi. Batasnya 5 tahun. Kalau seperti itu banyak orang yang akan diterima begitu. Sama dengan posisi presiden, jangan sampai 2 periode, 1 periode aja. Sama dengan DPR, 1 periode aja. Ketika dia mencalonkan lagi, ya baik DPR, legislatif, yudikatif dan eksekutif semuanya harus 1 periode. Saya yakin dan saya yakinnya usulan ini akan dibantah begitu kan. Kalau 1 periode saya setuju begitu. Tetapi kalau berperiode 2 periode aja saya tidak setuju dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Kayak mayoritas banyak yang melakukan ini begitu kan. Inilah yang harus kita lakukan bersama. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan dan diusulkan ini bagian dari demokrasi kita. Kita harus menghargai itu karena inilah pendapat demokrasi begitu kan. Tetapi perlu diingat, secara demokrasi, secara rasional itu tidak masuk akal untuk ditunjuk seperti ini, apalagi tupoksinya adalah kepala daerah. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.